Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam semangat bagi kita semuanya selama di rumah saja. Berjumpa lagi dengan Anisha Kusniadi. Yuk kita belajar bersama untuk hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada pembelajaran ketiga. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat serta berbagai jenis usaha ekonomi. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, selalu kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran ya. Yuk kita mulai belajar untuk hari ini. Masih ingatkah kalian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yuk pahami uraian berikut ini. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang
dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Antara lain, mendapatkan rasa aman, memperoleh udara bersih, dan mendapatkan nilai yang bagus. Kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Antara lain, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara lain, melakukan kerja bakti, melaksanakan ronda, dan melaksanakan piket kelas. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan-kegiatan berikut. Mari kita mengamati. Berikut adalah musyawarah mengenai pembagian jadwal siskamling pada suatu desa. Hak mereka sebagai warga masyarakat adalah mengajukan pendapat saat musyawarah tersebut berlangsung. Kewajiban mereka sebagai warga masyarakat adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat antara lain menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Masih ingatkah kalian penerapan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila keberapa ya? Iya, betul, yaitu sila keempat dalam Pancasila. Salah satu bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat adalah melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup. Jenis usaha ekonomi yaitu ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan adalah sebagai berikut. Usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok atau bersama biasanya memiliki modal, pengelolaan, dan keuntungan yang cukup besar dan dikelola secara bersama-sama. Bentuk usaha ekonomi bersama tersebut antara lain berupa firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, BUMN, badan usaha milik negara, dan juga koperasi. Yuk kita bahas satu persatu. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri antara lain yaitu usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, yaitu berupa lahan persawahan dan juga tegalan. Namun, ada juga beberapa usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Jenis usaha yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pedagang di pasar. Selain itu, terdapat juga warung dan toko kelontong. Usaha ekonomi yang ketiga adalah usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu.
Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, maupun penjualan pulsa. Jenis industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Jenis usaha mana saja yang berada di lingkungan sekitarmu? Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok antara lain adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Anggota firma juga bertanggung jawab Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV secara langsung. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Jenis usaha ekonomi yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham artinya bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan yang disebut dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Jenis usaha yang keempat adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum, misalnya Perum Peruri, yaitu perusahaan negara yang bertugas untuk mencetak uang negara. Dan PT, misalnya PT KAI, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Selain BUMN, di Indonesia juga terdapat BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Jenis usaha ekonomi yang terakhir adalah koperasi. Mungkin seringkali kita mendengar kata koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas peranannya itulah beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang ada di Indonesia, antara lain koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, gula, atau minyak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam.
Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. 3. Koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, serta sapi perah. Berikutnya adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Koperasi ini mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah KUD, yaitu Koperasi Unit Desa. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar satu kali pada saat mendaftar. Kemudian ada juga simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada buku kalian. Tapi sebelum mengerjakan, tolong dipahami terlebih dahulu ya materi kita untuk hari ini, dan juga jangan lupa baca buku kalian. Selamat mengerjakan. Go, go, go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan esok hari ya. Tetap semangat belajar di rumah saja dan jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.